untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya guys. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Saga transfer Frenkie de Jong sudah berlangsung cukup lama dan mungkin akan segera berakhir. Frenkie de Jong akan sangat mungkin meninggalkan Barcelona untuk Manchester United. Gosip transfer ini sudah mencuat sejak beberapa pekan yang lalu, tapi situasinya terus tarik ulur. MU berminat, Barca mungkin menjual, tapi De Jong mengambil sikap netral. Frenkie de Jong tidak benar-benar ingin meninggalkan Barca, tapi pihak klub mungkin berkata lain. Meski dianggap pemain penting, De Jong sebenarnya sedikit kesulitan di bawah bimbingan Xavi Hernandez. Oleh sebab itu, kabar penjualan De Jong tidak benar-benar sirna, meski si pemain sendiri sudah membantah. Lantas bagaimana situasi terbaru? Angka 600 juta euro itu tidak langsung menyelamatkan Barcelona. Mereka hanya bisa membayar tidak sampai separuh dari total utang. Oleh sebab itu, diduga kuat Barca masih akan menjual pemain-pemain yang dianggap bisa dikorbankan. Disinilah nama Frenkie de Jong mulai disebut-sebut. De Jong bagus tapi tidak sepenuhnya cocok dengan sistem Xavi Hernandez. Harga jualnya pun cukup tinggi, sesuai dengan kebutuhan Barcelona. Kabarnya Barcelona memasang harga 85 juta euro untuk De Jong. Man United sudah mengajukan tawaran 60 juta euro, ditolak, tapi masih akan mencoba lagi. Wawancara bos Manchester United dibocorkan oleh fans. Legenda Liverpool Jamie Carragher mengkritisi hal itu karena dianggap kelewatan. MU memang lagi disorot fansnya karena lambatnya pergerakan di bursa transfer. Ketika tim-tim rival seperti Man City, Liverpool, dan Tottenham Hotspur sudah bergerak, MU masih adem ayem. Sejauh ini MU masih berkutat dengan rumor-rumor transfer dan yang ada mereka malah kehilangan beberapa pemain seniornya, termasuk Nemanja Matic dan Paul Pogba. Bahkan para pemain yang diincar pun malah menolak bergabung seperti Jurrien Timber contohnya. Tentu saja hal ini tidak bagus untuk Erik ten Hag untuk mengawali kerjanya sebagai manajer MU musim depan. Ada kekhawatiran bahwa manajemen MU tidak mau mengeluarkan uang banyak demi mendatangkan pemain top. Hal ini lantas dibantah CEO MU Richard Arnold. Arnold langsung menemui beberapa fans yang datang ke kompleks tempat tinggalnya. Fans tersebut awalnya ingin melakukan protes di depan rumah Arnold karena MU tidak bergerak cepat untuk mendatangkan pemain. Namun Arnold mengajak beberapa fans itu berbincang dan meyakinkan mereka bahwa klub punya dana untuk belanja pemain. Video pembicaraan lantas bocor di media sosial dan menjadi viral. Di satu sisi fans tetap bisa optimistis bahwa MU akan berbenah. Sementara di satu sisi aksi fans ini dikritik keras karena mereka membocorkan pembicaraan yang sebenarnya terbilang rahasia tersebut. Fans selalu mengeluh bahwa mereka kesulitan bertemu dengan petinggi klub. Ini alasannya mereka tidak mau melakukannya. Salut untuk Richard Arnold, ujar mantan bek Liverpool Jamie Carragher mengkritik fans MU itu lewat akun Twitternya. Mantan penjaga gawang Inggris Paul Robinson menegaskan jika Manchester United harus lebih realistis di bursa transfer. Pasalnya setan merah sudah tidak lagi menarik bagi pemain-pemain bintang. Gagal tampil di Liga Champions sepertinya membuat setan merah kesulitan merekrut pemain baru di bursa transfer musim panas. Sejauh ini mereka masih belum berhasil mendapatkan pemain incarannya. Beberapa waktu yang lalu MU gagal mendapatkan tanda tangan Darwin Núñez. Mereka ketikung Liverpool yang berhasil menebus sang pemain dari Benfica. Paul Robinson mengingatkan MU untuk lebih realistis di bursa transfer. Tanpa Liga Champions, MU akan kesulitan mendapatkan pemain incarannya. Manchester United saat ini sedang masa transisi dengan pelatih baru Erik ten Hag. Karena itu Robinson menilai Liverpool jauh lebih menarik buat pemain top dibandingkan dengan setan merah saat ini. Mantan striker Manchester United Teddy Sheringham menilai Erik ten Hag perlu mencari tahu apakah Cristiano Ronaldo masih bisa berguna untuk setan merah pada musim depan. Ronaldo saat ini sudah berusia 37 tahun. Karena itu Sheringham menilai kehadiran Ronaldo di MU juga bisa membawa efek positif dan negatif. Karena sudah tidak muda lagi, Teddy Sheringham menilai Erik ten Hag akan sangat kesulitan untuk menemukan posisi yang ideal untuk Ronaldo. Saya pikir dia akan membantu karena dia pemain kelas dunia, tetapi dia tidak memiliki mobilitas seperti dulu. Lanjutnya, saya masih tidak bisa memberitahu Anda dengan tepat tipe pemain Ronaldo. Dia bukan pemain sayap kanan lagi.
Dia bukan nomor 10, dia bukan penyerang tengah. Sulit untuk menemukan keseimbangan yang tepat dengannya. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan akan merampungkan proses peminjaman penjaga gawang Dean Henderson ke klub promosi Nottingham Forest pada pekan ini. Banyak pihak yang meyakini Henderson akan menjadi kiper utama Man United pada musim 2021-2022 kemarin. Namun yang terjadi justru David De Gea tampil apik di bawah Mistral. Dean Henderson sempat hampir pindah klub pada jendela transfer Januari kemarin. Namun kenyataannya Ralf Rangnick yang ketika itu menjabat manajer interim memblokir kepindahan sang kiper. Kini hasrat Henderson untuk pindah klub tidak tertahankan lagi. Untungnya Erik ten Hag sebagai manajer baru United memberikan lampu hijau kepada kiper 25 tahun itu untuk mencari klub baru. Pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano pun mengklaim bahwa setelah beberapa pekan bernegosiasi, pekan ini proses peminjaman Henderson dari United ke Nottingham Forest akan tuntas. CEO Manchester United baru-baru ini membeberkan informasi terkait transfer Frenkie de Jong. Ia menyebut bahwa setan merah sedang mengupayakan transfer ini segelak-gelar. Richard Arnold baru-baru ini bertemu dengan perwakilan fans MU. Joe Football mengklaim bahwa sang CEO memastikan sedang mengupayakan transfer ini. Pada pertemuan itu perwakilan fans MU menanyakan progres transfer De Jong ke Arnold. Sang CEO membenarkan bahwa sang gelandang memang incaran utama MU di musim panas ini. Arnold menjelaskan bahwa uang bukan masalah dalam transfer ini karena MU sudah menyiapkan dana yang besar untuk transfer Frenkie De Jong. Namun ada faktor lain yang menghalangi transfer ini dan Arnold tidak bisa membocorkan apa faktor yang menghalangi tersebut. Kepada perwakilan fans MU itu, Arnold menegaskan bahwa pihaknya sedang bekerja keras untuk bisa mengamankan jasa Frenkie De Jong. Direktur olahraga MU John Murtough disebut bekerja keras setiap hari agar transfer itu segera tuntas. Ia menyebut Murtough bekerja dari jam 6 pagi sampai 10 malam agar transfer ini terrealisasi. Jika Arnold meminta para fans MU sedikit bersabar karena mereka sedang mengupayakan transfer ini segera selesai. Manchester United tidak mau meratapi kegagalan mereka merekrut Darwin Núñez di musim panas ini. United kini fokus untuk membajak Tammy Abraham dari AS Roma. Dilansir Corriere dello Sport, MU sudah memiliki target transfer lain. Mereka berencana mengangkut Tammy Abraham dari AS Roma. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sangat tertarik merekrut Abraham karena musim lalu ia tampil gacor di skuad AS Roma. Di musim perdananya ia berhasil mencetak total 26 gol dan 5 assist bagi Il Lupi. 7 di antaranya ia cetak di Liga Italia. Berkat performa apiknya itu, AS Roma berhasil memenangkan UEFA Conference League. Jadi MU tertarik merekrutnya. Manchester United sendiri mempertimbangkan serius transfer Abraham karena ia tidak perlu adaptasi lagi dengan sepak bola Inggris. Sebelum pindah ke Roma, Abraham sudah bermain di beberapa klub top Inggris termasuk Chelsea. Performanya di Chelsea sebenarnya cukup oke, namun sayang ia tidak masuk rencana Thomas Tuchel. Itulah mengapa MU kian tertarik untuk memboyong sang striker di musim panas ini. Tammy Abraham masih terikat kontrak di ibu kota Italia hingga tahun 2026 dan ia memiliki harga sekitar 50 juta euro. Klub Premier League Manchester United mengubah rencana transfer mereka di musim panas ini. Setan Merah mulai fokus mendatangkan Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Laporan The Telegraph mengklaim bahwa Erik ten Hag adalah sosok yang merekomendasikan Martinez karena ia tahu betul kemampuan sang bek. Martinez bergabung dengan Ajax atas permintaan sang manajer. 3 musim terakhir ia tampil perkasa di jantung pertahanan Ajax. Itulah mengapa Ten Hag menilai Martinez bakal jadi opsi pengganti yang bagus untuk Jurrien Timber di lini pertahanan mereka. Laporan itu mengklaim bahwa MU harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Lisandro Martinez. Ini disebabkan sang bek baru saja menekan kontrak baru di Ajax. Pemain Argentina itu menekan kontrak baru di tahun 2021 kemarin. Kontrak baru itu membuatnya terikat di Ajax hingga tahun 2025 mendatang. Jadi MU dikabarkan butuh sekitar 50 juta euro untuk bisa memboyong sang bek ke Inggris. Ada spekulasi baru mengenai siapa striker yang akan diboyong Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan tertarik merekrut Evan Nilsson dari FC Porto.
Laporan Ojogo mengklaim bahwa United sudah lama tertarik merekrut Evan Nilsson karena sang striker memiliki potensi yang sangat besar. Musim lalu, Evan Nilsson turun sebanyak 46 penampilan bersama Porto. Ia berhasil membuat total 21 gol dan 5 assist bagi sang juara Liga Portugal itu. Striker 22 tahun itu menarik perhatian Man United, jadi Setan Merah akan mencoba merekrutnya di musim panas ini. Namun laporan itu mengklaim bahwa United akan menemui kendala untuk merekrut sang striker karena Porto memasang harga yang tinggi untuk sang striker. Evan Nilsson dibanderol di kisaran angka 80 juta euro. Ini disebabkan Porto menilai sang striker bisa jadi pemain top di masa depan. Di sisi lain, Evan Nilsson juga masih muda, jadi mereka menilai penyerang asal Brazil itu layak dihargai mahal. Manchester United dilaporkan mulai mengubah rencana transfer mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan fokus untuk mendatangkan Pau Torres dari Villarreal. Laporan Manchester Evening News bahwa Manchester United langsung bergerak cepat untuk mengamankan jasa Pau Torres. MU sudah menjalin komunikasi dengan Villarreal. Mereka mengutarakan keinginan untuk merekrut sang bek. Villarreal dilaporkan siap menjual Pau Torres karena mereka butuh tambahan dana setelah mereka gagal lolos ke Liga Champions di musim depan. Menurut laporan yang beredar, Villarreal membandrol Pau Torres agak mahal. Mereka menginginkan sekitar 55-60 juta euro untuk sang bek. Namun Villarreal dilaporkan siap nego sampai jadi. Jadi MU berpotensi bisa mengamankan jasa sang bek di bawah harga itu.